Di tengah luasnya Samudra Atlantik, sekitar 570 km dari pesisir barat Afrika, terdapat sebuah negara kecil yang mungkin jarang terdengar namanya, namun menyimpan kisah yang luar biasa. Negara itu adalah Cabo Verde, Tanjung Verde, atau yang kini dikenal sebagai Republik Tanjung Hijau. Dengan jumlah penduduk hanya sekitar 0,5 juta jiwa, negara kepulauan ini menjadi salah satu kisah sukses paling menarik di benua Afrika. Di balik ukurannya yang kecil, Tanjung Verde berhasil membangun reputasi sebagai negara yang stabil, demokratis, dan memiliki kualitas hidup yang terus meningkat. Sejarah Tanjung Verde bermula pada abad ke-15, ketika bangsa Portugis menemukan gugusan pulau yang saat itu belum berpenghuni. Pulau-pulau tersebut kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan penting, termasuk perdagangan budak Afrika, yang menjadi bagian kelam dalam sejarah dunia. Dari percampuran budaya Eropa dan Afrika inilah, lahir identitas masyarakat Cabo Verde yang unik. Mayoritas penduduknya merupakan keturunan campuran yang menciptakan budaya baru, bukan sekedar perpaduan dua budaya yang hidup berdampingan, melainkan sebuah identitas yang benar-benar khas. Nama Cabo Verde sendiri berasal dari bahasa Portugis yang berarti Tanjung Hijau. Menariknya, pada tahun 2013, pemerintah negara tersebut meminta seluruh dunia untuk menggunakan nama resmi Cabo Verde dan tidak lagi menerjemahkannya ke bahasa lain dalam dokumen internasional. Meski memiliki keterbatasan sumber daya alam, Cabo Verde tidak menyerah pada keadaan. Negara ini justru bertumpu pada sektor jasa, perikanan, pertanian, dan terutama pariwisata. Pulau Sal dan Boa Vista menjadi destinasi favorit wisatawan berkat pantai berpasir putih dan keindahan alamnya. Salah satu kekuatan terbesar Cabo Verde justru berasal dari warganya yang tinggal di luar negeri. Jumlah diaspora Cabo Verde bahkan hampir 2 kali lebih banyak dibandingkan penduduk yang tinggal di dalam negeri. Mereka tersebar di Amerika Serikat, Portugal, Prancis, Spanyol, Belanda, hingga berbagai negara lainnya. Kiriman uang dari para diaspora ini menjadi salah satu penopang penting perekonomian negara. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Cabo Verde menggunakan dua bahasa. Bahasa Portugis menjadi bahasa resmi pemerintahan, pendidikan, dan media massa. Sementara itu, bahasa Kreol Cabo Verde atau Crioulo menjadi bahasa yang paling sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Di bidang kesehatan, negara kecil ini juga menunjukkan perkembangan yang mengesankan. Harapan hidup masyarakatnya mencapai lebih dari 76 tahun, salah satu yang terbaik di Afrika. Angka kematian bayi terus menurun, dan kualitas layanan kesehatan meningkat pesat sejak kemerdekaan pada tahun ke-1975. Tak hanya itu, sistem pendidikannya termasuk unggul di Afrika. Pendidikan dasar bersifat wajib dan gratis, tingkat melek huruf mencapai sekitar 90%, dan semakin banyak generasi muda melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan, negara ini disebut memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di Afrika Barat. Di balik seluruh pencapaiannya, Cabo Verde tetap mempertahankan budaya yang hangat dan sederhana. Sepak bola menjadi olahraga paling digemari, sedangkan alun-alun kota atau prasa adalah tempat favorit untuk berkumpul, berjalan santai, dan menjalin hubungan sosial. Musiknya pun mendunia. Lagu legendaris Saudade yang dipopulerkan penyanyi Cesaria Évora menjadi simbol kerinduan para diaspora terhadap tanah kelahirannya. Kisah Cabo Verde membuktikan bahwa ukuran sebuah negara tidak menentukan besarnya pengaruh dan kemajuannya. Dengan sumber daya terbatas, negara kecil di tengah Samudra Atlantik ini mampu membangun identitas, menjaga stabilitas, dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sebuah pelajaran berharga, tekad, pendidikan, dan persatuan masyarakat adalah modal terbesar untuk masa depan yang lebih baik. Dari pulau tak berpenghuni dahulu kala, Cabo Verde kini menjelma menjadi contoh keberhasilan pembangunan di Afrika dan inspirasi bagi dunia.